Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan tentang latihan persiapan kisi-kisi PSAT Kimia kelas 11 tingkat lanjut tahun 2023-2024. Jadi ini ulangan terakhir di semester genap untuk kimia. Nah, di materi ini saya akan membagi menjadi beberapa video, yaitu secara garis besar video ini akan saya bagi menjadi dua pembahasan, yaitu materi titrasi dan materi buffer. Nah, jadi yang pertama itu adalah materi titrasinya. Di titrasinya pun untuk cara saya membahas, saya tidak urut, tapi saya mengelompokkan beberapa soal yang mirip. Jadi saya tidak berulang kali untuk mengajarkan gitu materinya. Jadi menurut saya kalau kalian mau belajar di video ini, maka saya akan mengelompokkan tipe soal yang cara pengerjaannya tuh mirip gitu. Jadi kita banyak banget bakal menghemat waktu. Jadi sebelum materi ini, saya sarankan untuk kalian mengeprint atau memfotokopi soal kisi-kisi PSAT ini buat dua, yaitu yang satunya akan kalian coret-coret, yang satunya itu akan kalian kerjakan sendiri untuk latihan. Jadi seperti itu ya. Kembali saya kasih tahu, ini bukan soal ulangan, tapi ini merupakan salah satu soal latihan untuk persiapan PSAT nanti. Jadi selamat belajar dengan saya. Nah, kita mulai ya. Di video ini saya akan membahas beberapa soal itu yang tentang titrasi paling dasar dulu. Jadi kayak titrasi dan teorinya. Yaitu yang pertama itu saya akan membahas soal perhatikan, di soal ini di video ini saya akan membahas beberapa soal, yaitu nomor 16, 17, 18, 19, 26, kemudian 35, dan 37. Di mana soal ini akan membahas tentang tipe soal ini adalah membahas tentang apa teori titrasi secara dasar, kemudian bagaimana titran dan titratnya. Jadi ini yang teori-teori ya. Oke, lanjut. Nomor 16. Perhatikan, diberikan gambar kurva titrasi, siswa dapat menentukan titrat dan titran. Jadi yang ditanya itu titrat, titran, dan titrat ya, sesuai dengan kurva titrasi berikut. Nah, review ya, jangan lupa titrasi itu adalah suatu metode untuk menentukan kadar suatu zat dengan larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya atau kadarnya atau sudah baku. Di titrasi, kalian akan ketemu dengan 3 jenis larutan, itu review dulu. Yang pertama adalah larutan primer. Larutan primer atau dikenal dengan titran. Kemudian kita akan kenalan, jadi larutan primer itu apa? Larutan primer adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Ya, itu adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya atau kadarnya. Jadi kenapa dia sudah diketahui itu berarti dia sebagai pengukur. Misalnya kalian akan ketemu ciri-ciri soalnya, misalnya NaOH 0,1 molar. Jadi dia tuh udah diketahui konsentrasinya. Contoh ya. Nah, di nomor 2 kita kenalan sama namanya larutan kedua atau disebut dengan larutan sekunder. Nah, larutan sekunder itu disebut dengan titrat. Nah, perhatikan titran dan titrat. Nah, jadi titrat ini adalah larutan yang yang belum atau akan yang dicari, larutan yang belum diketahui konsentrasinya, atau dialah yang akan dicari. Jadi justru dia yang akan dicari konsentrasinya. Nah, di sini kemudian kita juga akan mengenal larutan ketiga yang akan terlibat di dalam titrasi, itu adalah indikator. Nah, indikator adalah larutan yang mana? Itu adalah larutan yang memiliki rentang pH dan
perubahan warna yang spesifik. Perubahan warna berdasarkan rentang pH-nya. Nah, jadi dia bakal berubah tergantung dari rentang pH. Jadi di dalam titrasi itu, larutan primer itu adalah larutan yang sudah diketahui, sedangkan larutan sekunder atau titrat itu yang belum atau yang akan dicari. Nah, perhatikan, nah di larutan primer itu letaknya di mana? Letaknya itu adalah di buret. Sedangkan larutan sekunder yang lagi dicari itu letaknya di bawah atau di Erlenmeyer. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke soal. Jika kalian bertemu kurva titrasi seperti ini, maka yang harus kalian perhatikan adalah titik awal atau 0. Nah, di sini kurva di atas menggambarkan titrasi apa. Nah, perhatikan cara penulisan kata-kata ini, berarti titrasi titik-titik oleh titik-titik. Nah, titrasi titik-titik itu menandakan si larutan sekundernya atau si titrannya. Jadi ini nih adalah titran. Atau kalau kalian tadi dengar apa, ini adalah larutan sekunder. Kemudian, ini titrat, saya tertukar. Ini adalah larutan titrat. Nah, kemudian yang oleh itu larutan yang sudah diketahui. Jadi dia tuh pengukurnya. Itu disebut dengan titran atau larutan primer. Jadi si yang primer ini, yang baku tuh yang ngukurin gitu. Nah, perhatikan berikutnya, larutan titrasi titik-titik atau titrat ini yang akan menunjukkan pH awal. pH awal atau startnya di mana. Nah, titran itu akan membawa larutan. Membawa grafiknya kemana. Kemudian, ketika titrat dan titran ini bergabung, dia akan menemukan yang namanya titik ekivalen atau kita singkat dengan ekivalen. Nah, daerah ekivalen itu dipengaruhi siapa yang lebih kuat. Ini saya pink. Nah, jadi yang lebih kuat yang akan menentukan pH-nya. Jadi kalau daerahnya yang kuat asam, maka titik ekivalennya itu akan berwarna asam, daerahnya daerah asam. Nah, kalau yang kuatnya adalah basa, maka titik ekivalen berada di pH basa. Jadi titik ekivalen ditentukan oleh yang mana yang kuat. Jadi kita langsung ke soalnya aja ya. Nomor 16. Kurva di atas menggambarkan pH titrasi apa? Perhatikan, dia dimulai dari 0, ini adalah daerah, ini kan 7 ya, ini kan daerah basa. Nah, berarti kalian akan fokus ke titrasi titik-titik, itu adalah yang basa saja. HBr salah karena asam, HCOOH salah, HC ini juga salah. Berarti kalian cuman menjawab di antara C atau D. Kemudian titik ekivalen dia kan tertarik ke bawah. Ini kan tertarik ke bawah ya. Berarti dia dititrasi oleh asam. Ini juga sama-sama asam. Jadi menentukan siapa larutannya itu kalian cek titik ekivalen. Karena titik ekivalennya ini adalah 7. Kalau 7 itu kan netral. Berarti dua-duanya tuh sama-sama kuat. Kenapa? Karena sampai netral gitu. Karena netral berarti kuat sama kuat. Berarti jawabannya adalah C. Kenapa? Karena C adalah basa kuat dan HCl asam kuat. Apabila kalian lupa siapa itu asam kuat, siapa itu basa kuat, kalian harus cek, hafal itu siapa aja asam kuat dan siapa aja basa kuat. Kalau nggak ingat, catat, tanya temen, karena udah mau ulangan. Oke, jawabannya adalah C. Sekarang saya lanjut ke soal nomor 17. Siswa dapat menentukan jenis titrasi asam basa yang tidak lazim dilakukan. Jadi yang tidak lazim itu artinya tidak bisa diprediksi bagaimana kurva dan titik ekivalennya. Jadi jenis titrasi asam yang tidak dianjurkan, asam kuat dengan basa kuat bisa. Terus basa kuat dengan asam kuat juga bisa, titik asam lemah basa kuat bisa. Yang tidak bisa itu adalah E. Kenapa? Lemah sama lemah itu tidak bisa diprediksi. Jadi tergantung gitu. Karena tidak objektif, jadi jawabannya tuh adalah yang tidak dianjurkan karena tidak bisa diprediksi. Bisa aja berubah, itu jawabannya adalah E. 18.
Diberikan kurva titrasi, siswa dapat menentukan volume titran pada saat titrasi menunjukkan pH tertentu. Nah, di nomor 18 ini kalian akan mempelajari grafik atau kemampuan berkomunikasi atau membaca gambar. Jadi komunikasi itu nggak hanya ngomong, tapi juga membaca. Dalam kegiatan praktikum di lab, dilakukanlah titrasi 50 ml CH3COOH 0,06 dengan KOH 0,1. Berarti titrasi ini adalah CH3COOH dengan KOH. Nah, kemudian diperoleh titrasinya seperti ini. Nah, ini di awal, kemudian perhatikan ini titik ekivalen. Ciri-ciri titik ekivalen, saya kasih warna kuning ya. Titik ekivalen tuh tanda-tandanya itu adalah lurus, hampir lurus semua. Ini ada namanya titik ekivalen. Jadi titik ekivalen di grafik itu ditandai dengan hampir lurus, seperti ini. Kemudian pertanyaannya adalah, jadi kalau 5 itu 4 pH-nya. Ketika pH-nya 6 berarti 25 mili. Jadi bacanya seperti itu. Nah, pertanyaan soal adalah dari gambar di atas, kapan campuran memiliki pH sama dengan pKa. Nah, pada saat volume titran sama dengan berapa? Nah, lihat di grafik ini, mana yang pH sama dengan pKa. Berarti kan sebelah sini ya, nampak? Berarti sebelah sini. Nah, sebelah sini berarti kapan pH-nya sama dengan pKa. Berarti seperti ini, turunkan ke bawah. Oh, ketika volumenya 15 mili. Jadi di dalam titrasi itu yang sebelah sini adalah volume titran. Nah, yang sebelah sini adalah pH. Jadi kapan sih pH sama dengan pKa? Ketika kalian cari titiknya, kemudian garis, oh ternyata di 15. Jawabannya adalah C. Seperti itu. Kemudian soal nomor 19. Nah, masih grafik ya, jadi saya langsung menembak atau membahas yang soal-soal yang mirip gitu. Diberikan trayek pH, nah trayek pH itu seperti ini ya, berbagai indikator dan kurva titrasi. Siswa dapat menentukan mana larutan yang terdapat di dalam Erlenmeyer dan mana yang berada di Biuret, dan indikator apa yang cocok. Nah, seperti yang kita review, saya warna kuning ya, ada namanya larutan sekunder. Sekunder itu nah, Erlenmeyer ada Biuret. Ini Buret bukan Biuret. Jadi jangan lupa larutan primer. Primer itu letaknya di buret. Jadi buret tuh yang di atasnya. Yang ini buret. Nah, larutan primer tuh yang apa? Yang konsentrasinya tuh udah diketahui. Nah, larutan sekunder atau titran itu adanya di Erlenmeyer. Kenapa? Karena dia yang lagi dicari. Cari konsentrasinya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya tulisan saya. Nah, perhatikan cara membacanya sama seperti tips tadi. Jadi kalau titrasi itu titik-titik oleh titik-titik. Nah, kata pertama menunjukkan larutan yang lagi dicari atau sekundernya. Atau titrat, ya. Yang ini adalah larutan yang sudah diketahui atau primer, titrat. Titrasi berdasarkan gambar tersebut, maka larutan yang terdapat dalam Erlenmeyer, larutan yang terdapat dalam Biuret yang digunakan secara berturut-turut. Nah, berarti kan yang sekunder ya. Ini kan yang sekunder. Nah, larutan sekunder tuh cek dulu dari pH startnya. Ini nih awalnya pH-nya berapa. Nah, itu cara ngeceknya. pH-nya itu yang pertama itu adalah di bawah 7, menandakan dia itu dia kan memulai grafik ini dari daerah sini ya. Karena ini adalah daerah asam, berarti titrasi ini nih titrasi daerah asam dulu. Nah, kenapa? Karena dia mulainya dari di bawah 7. Ya, berarti yang salah, kan dia kan titrasinya asam ya. Yang pasti salah itu KOH, nggak usah diperhatiin lagi. NaOH juga nggak perlu diperhatiin. NH3 juga nggak diperhatikan. Bu, NH3 itu apa? NH3 itu adalah bentuk basa yang gas. Tapi kalau ketemu sama air, dia bisa jadi NH4OH. Nah, jadi dia ini mirip. Bukan mirip sih, bisa menjebak gitu. Jadi dia ini adalah seorang basa
lemah. Yuk, sekarang kita cek. Dia seorang asam. Kemudian dia tertarik ke daerah atas, berarti menunjukkan dia akan dititrasi oleh seorang basa. NaOH juga basa. Nah, kemudian untuk menentukan siapa zatnya, kita cek dulu titik ekivalen. Jadi titik ekivalennya ini di daerah sini ya, 7, 8, 9. Berarti ini ada di daerah 9. Titik ekivalennya itu di daerah 9. 9 menunjukkan bahwa ini kan daerah basa ya. Kalau suatu titrasi ekivalennya di daerah tersebut, biasanya pada umumnya daerah tersebut adalah daerah yang kuat. Berarti ini basa. Berarti ini basa kuat ya. Nah, kalian cek basa kuat. Nah, kemudian asamnya kuat nggak? Nah, tergantung. Kalau kuat, kalau asam kuat ketemu dengan basa kuat, dia tuh bakal titik ekivalennya tuh bakalan 7. Kuat sama kuat, kalian akan ketemukan titik ekivalen tuh sama dengan 7. Tapi kalau titik ekivalennya itu 9 dan ini adalah daerah basa, berarti ini basa yang kuat. Nah, terus asamnya gimana? Asamnya pasti asam lemah. Mengapa? Karena si basa ini bisa membawa sampai ke arah basa. Makanya berarti ini adalah asam lemah. Kenapa? Karena dia bisa menarik sampai ke daerah basa. Kalau asamnya kuat, ketarik sama basa kuat, pasti dia bertahan di pH 7. Makanya kalau di nomor B ini, perhatikan HBr ini adalah asam kuat. Sementara kalau CH3COH ini adalah asam lemah. Berarti jawabannya itu yang mendekati adalah B. Jadi jawabannya itu B ya. Seperti itu. Jadi untuk menentukan tuh paling nyaman pakai titik ekivalen. Kemudian phenolphthalein ya. Nah, untuk penentuan indikator itu sebenarnya kalian tuh perlu cek di daerah kapan titik ekivalennya tuh terjadi. Jadi kalau titik ekivalen kita tahu udah 9, maka carilah indikator yang warnanya itu antara, kan kalau 9 itu kalau misalnya yang ini kan nggak nampak ya. Kalau ini misalnya 9. Kalau kita pakai meter jingga 8, 7, 6, 5 itu nggak bakalan nampak karena berada di sebelah sini semuanya. Kemudian kalau 9 yang ini juga 9, 10, 11 pH-nya nggak bisa dicek gitu. Tapi kalau 9 yang ini dia kan berada di tengah-tengah, di mana setiap angka ini juga warnanya tuh beda-beda. Jadi bisa dibedakan mana daerah yang pinggir kanan dan mana daerah yang berada di pinggir kiri. Jadi yang paling cocok untuk titrasi dari asam lemah sama basa kuat, betul, itu adalah phenolphthalein. Kenapa? Dia bisa membedakan daerah yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan dengan warna yang berbeda. Nah, kalian kan udah pernah praktikum ya. Phenolphthalein itu kalau di daerah 8,3 ke bawah itu tak warna. Nah, 9 itu mendekati warna pink. Nah, 10 itu yang udah pink atau menuju ke ungu. Jadi, phenolphthalein tuh bisa memberikan 3 warna yang berbeda-berbeda gitu. Jadi lebih sensitif. Makanya penggunaannya adalah phenolphthalein. Seperti itu. Kemudian soal nomor 26. Nah, 26 juga ya, siswa dapat menentukan indikator mana yang tepat pada titrasi basa lemah dengan asam kuat. Basa lemah sama asam kuat, maka kalian bisa melihat siapa yang kuat. Yang kuat itu adalah yang menang ya. Nah, yang menang tuh pH itu yang menentukan yang kuat. Nah, jadi perhatikan indikator yang tepat jika titrasi antara amonia sama HCl. Untuk menjawab ini harus hafal loh. Siapa asam kuat, siapa basa kuat. Kalau kalian nggak hafal, kalian harus hafalkan. Jadi ini amonia, basa lemah. Ini seorang basa lemah. Bu, amonia apa ya? NH4OH ya. Misalnya NH3, tapi kalau masuk dalam air jadi NH4OH sama HCl. Jadi ini seorang asam kuat. Nah, siapa yang menang kalau lemah sama kuat ketemu? Yang menang yang kuat, yaitu si asam.
Maka karena asam, titik ekivalennya itu adalah titik ekivalen yang di bawah atau kurang dari 7. Maka tugas kalian adalah mencari mana titik ekivalen yang kalau 7 itu dia bisa memberikan warna yang berbeda-beda gitu. 7. Daerah asam ya. Betul. Titrasi basa lemah ya 7. Nah, itu di daerah 7 itu bisa fenolftalin kurang nampak. Kenapa? Karena dia bakal bikin dia tuh bakal bikin kalau fenolftalin kan 7 ya. 7 itu kan di daerah sini. Sini itu tidak berwarna, jadi nggak cocok. Kemudian jawabannya itu adalah kisaran, tapi ini juga bisa. Ini terus 7 di sebelah 7 di sebelah kemudian untuk 7 sebenarnya bisa, tapi karena dia mulai dari basa ya, jadi warnanya tuh agak sulit di titrasi karena berarti ini dari pink menuju tak warna. Jadi yang paling dekat itu bisa C, 7 tuh di sekitar sini. Terus kalau geser dikit dia bisa berubah warna di daerah tengah. Jadi yang paling sensitif itu C. Ini bisa tapi agak sulit di cek warna dari tak warnanya itu. Jadi lebih ke C. Kemudian nomor 35 itu adalah soal latihan untuk salah benar ya. Nomor 35, siswa dapat menentukan jenis titrasi yang terjadi antara asam dengan basa tertentu. Jadi titrasi HCl, nah kita cek yuk HCl itu seorang apa? Ini adalah titrasi asam kuat dengan CaOH. Ca itu karena golongan 2A, maka dia termasuk dalam kategori basa kuat. Merupakan contoh titrasi basa kuat dengan asam kuat. Nah, kita cek teorinya ya. Jadi penulisan titrasi kalimat itu titrasi bla 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 oleh atau dengan bla bla bla. Itu titrasi pertama itu untuk larutan primer, larutan sekunder. Nah, oleh atau dengan larutan yang sudah diketahui yaitu primer. Jadi kalau titrasi HCl, nah karena HCl ini disebutkan di awal, berarti HCl yang nanti dicari ya konsentrasinya oleh CaOH. Jadi nanti keterangannya CaOH ini misal di soal itu bisa aja ada tulisan 0,1 molar. Kalau yang ini HCl X molar karena nggak diketahui. Merupakan contoh titrasi basa kuat, bener nggak? Bukan ya, dia seorang asam kuat. Jadi ini salah. Oleh asam kuat salah. Jadi yang benar di pernyataan nomor 35 itu salah. Yang benar adalah titrasi asam kuat oleh basa kuat. Nah, dengan TE atau titik ekivalennya itu sama dengan 7 karena kuat sama dengan kuat. Kemudian soal terakhir untuk part video ini adalah nomor 37. Diberikan gambar titrasi asam basa, siswa dapat menentukan larutan mana yang menjadi titran dan titrat. Titran itu adalah larutan utama atau larutan primer. Nah, ciri-cirinya apa? Kok ada diketahui konsentrasinya. Nah, kemudian titrat, saya suka hafal titrat. Ini adalah larutan sekunder. Nah, larutan sekunder itu apa? Yang akan dicari. Nah, akan dicari konsentrasinya. Nah, pada gambar tersebut, nah jadi saya warnain kuning ya. Kalau larutan primer tuh yang udah diketahui. Kalau si titrat atau sekunder dicari. Nah, soal ya, ada HNO3 0,1. Jadi 0,1 nih.
Berarti ini ada ya konsentrasinya. Ini konsentrasinya 0,1 molar. NaOH hanya ada volume. Maka pada gambar tersebut larutan yang menjadi titrat. Nah, titrat adalah yang dicari. Nah, adalah NaOH. Benar nggak? NaOH-nya beradanya di bawah. Benar. Jadi ciri-ciri titrat itu letaknya di mana? Di bawah atau di Erlenmeyer. Nah, sekian untuk video titrasi part bagian 1. Nah, itu adalah jadi video ini nih untuk yang pertama ini untuk ngebahas teori-teori asam basa yang dasar dulu. Nah, untuk masuk ke yang kedua, silahkan cek video berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.